Bagi kita semua, sebelumnya saya mau dengar dulu suaranya, boleh? Boleh. Kalau saya bilang halo, Bapak Ibu jawab hai, boleh ya? Boleh. Kan saya guru SD ya, Bruder ya, jadi memimpin seperti guru SD boleh ya. Selamat pagi, hai. Halo. Hai, hai, halo. Mantap, memang cocok Bapak Ibu jadi guru SD. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Sekolah SD Bruder Canisius Pontianak, Bruder Martinus Tinyudias MTB, yang kami hormati Bruder Rafael Donatus MTB dan Bruder Marianus Main MTB, serta Bapak Ibu tamu undangan dari Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder, yang kami hormati rekan guru Bapak Antonius Amsin SPD, Ibu Nonis SPD, Ibu Nur Hayati, Ibu Sartini AMAPD, dan Laus Ibu Menindra Sari SLI. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, staf dan karyawan SD Bruder Canisius Pontianak, serta hadirin dan undangan yang kami muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kasih-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan kepala sekolah, sambutan ketua Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder, penyerahan kenang-kenangan dari yayasan, penyerahan kenang-kenangan dari SD Bruder Canisius, kesan dan pesan dari guru purna tugas, bersalaman bersama guru purna tugas, dan doa penutup. Acara selanjutnya terima kasih kepada MC. Pada kesempatan ini saya mengajak Bruder Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu Bruder semua untuk berdoa, dan yang berkeyakinan lain berdoa menurut keyakinannya masing-masing, sedangkan yang beragama Katolik izinkan saya untuk memimpinnya. Kita awali dengan tanda salib. Dalam nama Bapa, mendampingi kami dan memampukan kami, serta memberi kami kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan ini di lantai dasar gedung aula SD Canisius. Ini semua berkat penyertaan-Mu ya Tuhan. Ini semua Ibuku,
Sekolah Bruder yang dalam hal ini hadir pada pagi ini Bruder Rafael Donatus MTB sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder. Hadir juga Bruder Marianus Main MPD selaku Bendahara Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder. Bapak Ibu pengurus yayasan lainnya, Bu Tami, Ibu Yanti, Ibu Eva, Ibu Susi ya, kalau tidak salah saya, Ibu Fitri, Pak Tikun, Pak Dewon, dan yang tidak hadir Pak Abi. Hari ini tentu kita mendapat keistimewaan karena ramai ya datang. Meskipun ketua yayasan tidak bisa hadir karena berhalangan, tapi 9 atau 10 orang sudah mewakili, luar biasa. Yang saya hormati para purna tugas, Bapak Antonius Amsun SPD, Ibu Nur Hayati, Ibu Sartini AMAPD, Ibu Nonis SPD, dan Ibu Meninda Sari SLT, yang mana pagi ini hadir bersama kita di sini, salah satu momen kebersamaan kita. Yang saya hormati Wakil Kurikulum Ibu Subini SPD, Wakil Kesiswaan Ibu Salma SPD, dan saya hormati juga tamu undangan yang lain dari TK, Ibu LT tadi saya lihat. Nah, mungkin teman-teman yang lain menyusul ya. Ya. Yang saya hormati juga ya, ibu-ibu kantin, Bapak kantin ya datang juga. Terima kasih untuk hadir bersama kami di sini. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu guru, karyawan SD Bruder Canisius Pontianak. Untuk semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi ini kita semua diberi kesehatan. Karena sehat, maka kita semua dapat bertemu. Karena sehat, kita semua dapat berkumpul. Dan karena sehat, kita semua dapat menjalankan kegiatan pagi ini. Judul saya sambutan ini adalah Indah pada Waktunya. Judulnya Indah pada Waktunya. Pada kesempatan ini tentunya keluarga besar SD Bruder Canisius Pontianak di bawah payung Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder tentunya merasa ada yang tidak bisa bersama lagi. Dan saya secara pribadi saya tidak mau mengatakan atau menyampaikan kata perpisahan atau pelepasan, meskipun secara fakta, secara nyata memang pada hari ini kita duduk bersama di tempat ini untuk bersama-sama dengan kelima teman kita yang selama ini bersama kita. Saya lebih memilih kita acara kebersamaan sebagai keluarga besar, karena pasti di lain waktu dan tempat kita pasti akan bertemu. Bapak Ibu para hadirin yang terkasih, ibarat kata pepatah atau istilah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak bertemu maka tak ada waktu untuk kita berpisah. Itu istilah. Tetapi pada kesempatan ini, kalau kita melihat dalam perjalanan hidup kita, tentu seperti kalau orang sedang melakukan satu perlombaan, entah itu jalan sehat, entah itu lomba lari, yang mana pada waktunya dia akan sampai pada finish. Pertanyaan yang menjadi persoalan bukannya sampai di finish itu atau gelar yang didapat, juara atau tidak.
tetapi bagaimana ungkapan perasaan ketika kita sudah sampai finish. Maka menengok kembali, saya buka catatan saya kecil, takutnya nanti saya lupa. Ini menengok tentang perjalanan Pak Amsin, Bu Nonis, Bu Nur Hayati, Bu Sartini, dan Ibu Menindra. Kalau berdasarkan data TNT atau tahun mulai tugas, sepertinya ini bukan seperti tahun orang istilah umur jagung lagi, tapi sudah umur orang dewasa. Di mana Bapak Antonius Amsin SPD mulai bertugas atau bekerja sebagai profesi guru berdasarkan tahun mulai tugas di Kanisius itu 1 Juli 1985 dan terhitung dari 2 sampai tahun ini 39 tahun. Semoga tidak salah Pak ya. 39 tahun. 85 berarti kalau usia saya itu, saya lahir 82 berarti saya baru 3 tahun Bapak sudah jadi guru. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Saya baru 3 tahun. Mungkin baru mulai merangkak. Mama saya mungkin jatuh bangun. Ibu Nonis menengok data itu tahun mulai tugas di Kanisius 1 September 2004. Nah, dihitung dari hingga tahun yang sekarang 2024 berarti usianya 20 tahun. Betul Ibu ya? Nah, 20 tahun. Ini juga umur yang tidak pendek. Kita tepuk tangan untuk Ibu Nur. Ibu Nur Hayati, berdasarkan TMT tahun mulai tugas, Ibu Nur mulai bekerja di SD Buder Kanisius 15 Juli 2002 dan terhitung hingga tahun ini 2024 masa waktu 22 tahun. Begitu Bu ya. Semoga tidak salah saya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu. Ibu Sartini mulai tugas di SD Buder Kanisius tanggal 12 Juli 2010 dan terhitung hingga tahun ini 2024 memasuki masa 14 tahun mengabdi di SD Buder Kanisius. Luar biasa. Kita tepuk tangan untuk Ibu Sartini. Ibu Menindra Sari. Nah ini umur muda, orang juga muda, paling muda juga ya. Tahun mulai tugas di SD Buder Kanisius terhitung pada tanggal 17 Juli 2017 terhitung hingga tahun 2024 sekarang masa kerja 7 tahun. 7 tahun juga luar biasa. Mari kita tepuk tangan. Dan sebenarnya satu lagi yaitu Ibu Justina Uceng AMAPD. Berhubung beliau saat ini dalam kondisi kurang sehat dan beberapa waktu yang lalu beliau juga akhirnya ya dengan merasa tidak nyaman juga kita biar beliau karena alasan kesehatan minta untuk mengundurkan diri. Jadi beliau mengajukan untuk pensiun dini, yang mana pada hari ini tidak bisa hadir bersama kita, namun sudah menjadi kesepakatan kemarin bahwa lepas dari acara kita pagi ini, siang nanti kami keluarga besar SD Buder Kanisius Pontianak dan juga mungkin dari pihak yayasan kita bersama-sama pergi ke rumahnya Ibu Justina Uceng. Mungkin Bapak Ibu pernah tugas kalau mau bergabung berkesempatan boleh nanti kita rame-rame pergi bersama ke rumah Ibu Justina Uceng. Nah beliau ini terhitung mulai dari dia tahun mulai tugas di SD Buder Kanisius tanggal 13 Juli 2009 dan terhitung hingga tahun 2024
maka usianya 15 tahun mengabdi di SD Budi Gadis. Kita tepuk tangan juga. Yang terpenting kita doakan mudah-mudahan beliau dapat sehat kembali. Itu melihat dari data atau menengok dari data masa kerja Bapak Ibu yang sudah punya tugas. Tentunya pengalaman masa kerja ini dalam perjalanan sebagai manusia tentu punya pengalaman. Pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang tidak menyenangkan. Tapi inilah namanya hidup. Dan juga inilah namanya kalau kita dalam satu kelompok, dalam satu kebersamaan, yakni di SD Budi Gadis Pontianak. Tadi saya mengatakan judulnya Indah pada Waktunya. Tahun ini merupakan tahun yang indah menurut saya, yang akan disandang kepada Bapak Ibu yang punya tugas. Mengapa saya katakan tahun yang indah? Karena selama ini Bapak Ibu sudah bersama kami, tentunya sebagai pegawai Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder, dan dalam hal ini profesi sebagai guru, tentunya pemerintah punya tuntutan. Tidak bisa kita elak, tidak bisa kita lari. Sebagai guru tentu kita diminta juga untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang kita kenal dengan namanya perangkat pembelajaran. Mulai tahun ini Bapak Ibu berenam dalam tanda kutip dibebaskan dari tuntutan itu. Tapi harapan kami tadi saya katakan ini indah pada waktunya, artinya Bapak Ibu bisa menikmati waktu yang lebih banyak bersama keluarga, orang-orang terdekat, bahkan mungkin sudah punya perencanaan bahwa akan melakukan sesuatu lepas dari tugas pokok atau tugas kebersamaan dari sebagai guru ini. Tapi yang menjadi hal terpenting adalah kebahagiaan bersama keluarga, itulah menjadi sesuatu yang indah. Kebersamaan dalam keluarga yang selama ini diisi dengan suasana yang menyenangkan, diharapkan bahwa itu bisa memberikan satu keindahan tersendiri buat Bapak dan Ibu di masa pensiun ini. Sebagai guru, sebagai pendidik, saya juga punya pengalaman karena ketika saya masuk bertugas atau dipercayakan oleh Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder untuk bertugas di SD Budi Gadis ini, saya mulai masuk tahun 2015. Nah, saya datang di sini, saya sudah melihat bahkan mengenal sosok Pak Amsin, Bu Nung, Ibu Sartini, Ibu Noni, Bu Justina. Nah, untuk Ibu Menindra bertemu dengan beliau di tahun 2017. Saya punya kesan terhadap beliau-beliau ini. Untuk Pak Amsin, saya boleh mengatakan beliau ibarat kata orang atau istilah padi itu semakin tua semakin menunduk. Artinya saya belajar dari pengalaman atau pribadi Pak Amsin, merasa dalam perjalanan bertambahnya usia, beliau menunjukkan, beliau membuktikan bahwa beliau adalah orang yang benar-benar bertanggung jawab. Yang membuktikan ini adalah ketika dalam hal penyelesaian tugas dan perangkat. Apapun pasti selalu beliau itu datang. Bahkan mungkin dari orang yang katakanlah kalau saya mau buat huruf, tidak pertama tapi 2, 3, 4 itu.
Nah, ini pengalaman yang bagi saya luar biasa dan memacu saya juga bahwa apapun tugas jangan sampai kita abaikan atau bahkan kita menunda. Terima kasih Pak Amsin sudah mengajari saya juga, sehingga dari situ saya pakai untuk bagaimana juga dalam bertugas saya utamakan apa yang menjadi tanggung jawab. Ibu Nur punya pengalaman juga. Beliau dalam situasi apapun, entah itu persoalan yang katakanlah semua orang mengalami, tetapi semangatnya beliau untuk datang terus mengabdi, bagi saya itu perlu menjadi apresiasi saya dan menjadi inspirasi buat kita semua, bahwa semua orang mengalami kesibukan, kesulitan ataupun persoalan dalam tanda kutip, tetapi tugas pokok menjadi utama. Bagaimanapun tetap menjalankan tugasnya. Dapat saya buktikan dengan kehadiran beliau dalam menjalankan tugasnya dan juga segala bentuk perangkat sebagai tugas seorang guru tidak menjadi sesuatu yang dilalaikan. Terima kasih, ini juga mengajarkan saya untuk bagaimana bertanggung jawab. Ibu Sartini, tiap pagi saya melihat semangatnya itu, dibonceng oleh suaminya yang juga sama-sama mohon maaf sudah dalam usia, tapi semangatnya itu. Pulangnya kadang bapaknya terjempat, tapi saya nengok tuh kadang pesan gojek. Betapa usaha yang dilakukan dalam tugas apapun perangkat. Beliau mohon maaf untuk digital, komputer mungkin belum menguasai, tapi beliau tulis tangan. Bahkan apa-apa dia bawa ke saya itu dalam bentuk tulis tangan. Ini luar biasa bagi saya, semangatnya itu loh. Artinya masih ada cara lain yang bisa dilakukan kalau memang satu ini tidak bisa. Maka ini pelajaran juga buat saya dan untuk kita semua, bahwa jangan sampai kita menunggu bahwa ada fasilitas, ada media baru kita kerjakan. Nah, ini salah satu bentuk bagi saya tidak menjadi tanggung jawab yang lain. Tapi Ibu Sartini mengajari saya bahwa menulis tangan apapun, tugas apapun beliau tulis tangan, antar ke saya periksa. Nah, meskipun beda dari yang lain, ketik rapi-rapi dengan spasi yang bagus, tapi beliau saya juga maklum orang tua tapi semangatnya. Makasih Ibu. Ini luar biasa. Dan tepat waktu beliau. Luar biasa. Ibu Nonis. Ibu Nonis juga kita semua tahu, dan saya sendiri mengalami, merasakan juga bagaimana situasi kondisi beliau yang dalam tanda kutip mengalami kurang sehat atau sakit, tapi bagaimanapun tetap menjalankan tugasnya. Tidak beda jauh juga dengan Ibu Sartini dalam hal perangkat atau penyiapan media. Ibu Nonis secara digital, komputer, laptop kurang, tetapi beliau juga menulis tangan. Nah, ini dua contoh yang bagi saya bahwa mengajarkan bahwa tidak tergantung pada media atau fasilitas. Tidak menuntut harus ada ini baru saya kerja. Tetapi masih ada cara lain, dan itu usaha sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, para guru yang ada di depan, mari kita belajar. Jangan sampai kita tergantung atau bergantung pada apa yang menjadi fasilitas atau sarana. Kalau tidak terpenuhi, apakah kita juga diam berpangku tangan? Ini contoh-contoh yang saya pelajari, saya dapat. Ibu Meminda Syari, ketekunan dia di bidang ahlinya yaitu seni lukis. Memang dia basic Mandarin. Mohon maaf saya nggak ngerti Mandarin, jadi saya tidak bisa komen, apalagi ngomong Mandarin.
congcing saya memang ya. Tapi di bidang yang lain seni, nah bagaimana beliau membimbing anak-anak, mengarahkan anak-anak, bahkan beliau ini alumni di sini. Jadi ini satu yang luar biasa juga, bahwa bagaimanapun kemampuan kita harus kita keluarkan, kita bagikan, kita ekspresikan. Jadi tidak untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Meskipun waktunya cuma 7 tahun, tapi bagi saya sangat membantu sekolah. Jadi luar biasa. Dan kita semua punya bakat, punya kemampuan itu. Maka saya mengajak, mari kita belajar dari teman-teman ini. Kita keluar dari kita untuk mengekspresikan diri. Ibu Yustina, beliau juga kurang lebih secara digital belum menguasai, tetapi dalam hal-hal pemenuhan akan perangkat atau tugas-tugasnya, beliau termasuk orang yang juga tidak lalai. Bahkan kemarin yang terakhir ketika masih dalam situasi sakit, apa yang tentu Bapak Ibu guru tahu yang didapat dari informasi yang dia kirim, tolong tugas-tugas saya itu bagaimana dengan tugas saya. Artinya dalam keadaan sakit, tapi dia masih memikirkan tugas dia, tanggung jawab dia. Seharusnya kan orang sakit dia bisa butuh ketenangan, konsentrasi dengan penyakitnya atau bagaimana perawatan yang masuk, tetapi dia masih. Jadi ketika dapat informasi jawaban dari sekolah, baru kayaknya dia bisa tenang. Makanya kemarin kami rame-rame pergi kunjung, saya langsung ngomong di depan, ibu tidak usah pikirkan. Sekarang ibu pikir tenang saja, konsentrasi, suatu saat ibu sehat. Tugasnya sudah kami ambil lagi. Kembali Bapak Ibu, tanggung jawab. Rasanya tidak banyak, tetapi inilah hal yang bisa bagi saya pribadi dan juga bisa menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu yang masih muda-muda nih yang di depan saya nih, dan juga masih panjang nih. Ada yang baru umur jagung, ada yang baru masuk kemarin, ada yang mungkin baru 2, 3, 4 tahun. Mari kita belajar dari Bapak-Bapak Ibu yang sudah ada di depan mata kita. Mampukah kita bertahan sampai 39, 20, 22, 15 dan 14 tahun itu? Atau mungkin di luar tawaran yang lebih enak, kita berbelok. Mungkin yayasan gajinya kecil, saya mau pergi lagi ke tempat lain aja, ikut D3K, ikut PNS. Saya mau pergi ke yayasan lain aja, supaya gajinya gede. Tapi ini bertahan sampai akhirnya pensiun. Ini sesuatu pengalaman yang perlu kita belajar. Boleh saya katakan satu kata kunci dulu, setia. Kesetiaan. Sama gak kita dalam hidup kan perlu kesetiaan. Ada pengalaman yang unik dari pengalaman kita masing-masing. Itu tadi terkait kurikulum atau pembelajaran atau yang bersih. Yang unik juga saya dapat dari Bapak Ibu beliau ini. Kalau Pak Amsi, ketika kalau kita mau pergi-pergi, beliau itu selalu datang ke saya, "Bruder, mau numpang sama saya?" Itu selalu dia tanya. Padahalnya saya tidak ikut. Saya bilang, "Pak, mohon maaf, saya pakai motor saya." Hanya satu kali saja yang saya ingat, saya ikut ketika pergi hadiri acara nikahnya Mbak Petik. Hanya satu kali itu saya mengamini tawaran Pak Amsin bahwa yuk saya ikut, karena memang nikahnya acaranya di Ambawang. Saya berikut sama beliau. Tapi selalu sampai dengan kemarin masih dia tawarin terus. Artinya bagaimana kita terus membuka diri. Nah, saya membayangkan nanti beliau sudah nggak ada nggak yang menawarkan saya pakai mobil. Ini gurauan saya. Tapi ini terima kasih Pak. Ini bagi saya pengalaman yang unik, yang bagi saya, bagi kita semua tidak masuk dekat, tapi
saat ini saya belajar dari bagaimana kita keluar dari diri, kita mau minta, mau terbuka dengan orang. Itu nilai yang saya pelajari. Ibu Nur ini punya pengalaman yang menarik juga. Saya ketika kalau di kamar saya atau di kantor saya putar lagu, aku ini bukan pintu, saya teringat Bu Nur. Saya teringat Bu Nur yang selalu kau buka. Suara saya jadi maaf ya. Saya ingat beliau. Karena ini lagu favoritnya beliau yang bagi saya ini satu hiburan juga buat saya. Unik mengajari saya bahwa hidup itu perlu bahagia, happy. Masalah orang terima saya punya dengar nyanyi saya bodo amat. Tapi jadi kalau saya pulang pasti saya ingat aku bukan pilih. Ibu Sartini. Nah, beberapa hari yang lalu saya diberi Ibu Septiana tapea kerupuk. Kerupuk itu langsung disirami dengan kecap. Saya langsung mengatakan, oh saya makan ini, saya ingat Bu Sartini karena selalu memberi saya kerupuk ini. Ketika masa itu loh Bu, yang kerupuk bisa dikipas-kipas. Oh, iya, apa namanya? Opak. Kerupuk opak. Dan bisa Sartini ada satu lagi. Kalau saya di belakang bakar sampah, di samping itu kan ada pohon apa namanya mengkudu. Nah saya teringat ibu selalu kadang beri saya itu kelotok, botok. Pernah saya kasih. Awalnya saya satu, enak pahit, tapi dan selalu dia buat, selalu kasih saya botok. Nah kalau saya bakar sampah, saya lihat pohon mengkudu, saya teringat Ibu Sartini. Ya, makasih Bu. Ini bagi saya unik, tapi bagaimana ini kita berbagi. Ibu Nonis, ketika saya teringat ketika waktu itu saya keluar dari rumah sakit, waktu sakit itu sampai gigi cabut semua. Belum pasang-pasang. Beliau orang pertama datang dan di situ mengajarkan saya namanya apa namanya kemarin beredar obat apa tuh? Akal bajaka. Bruder nih, tolong ini kalau apa bruder minum ini nih, rebus ini minum. Nah dari situ saya baru tahu bahwa ternyata ada bajaka. Nah beliau yang kasih saya. Atau kalau beliau lupa saya orang ingat. Nah ini, jadi sesuatu yang bagi saya sepele tapi memberikan. Ibu Menindra. Ini saya tidak punya kesan, tapi saya mau mengatakan bahwa dia punya keahlian atau ilmunya tadi di bidang bakat itu juga mengajari saya. Nah Ibu Justina punya Sulagi. Setiap kali beliau berbawa pisang selalu kasih saya pisang itu bengkok lagi. Karena saya dikomentari oleh acara Bogor, Buder kok suka pisang, padahal udah punya pisang bengkok lagi dikasih pisang. Kadang-kadang pisangnya kecil yang kuning, kadang hijau yang bengkok. Nah itu beliau. Saya rasa kok saya ini dia tidak lupa. Pokoknya kalau pisangnya pasti bagi saya. Akan pisang deh. Jadi pengalaman-pengalaman unik ini bagi saya ini bukan masalah beli pisangnya, beli kerupuknya, lagu aku bukan pintunya, tawarkan mobilnya, tapi bagaimana kita keluar dari diri, membuka diri dan kita berbagi dengan orang lain. Jadi apapun yang kita miliki, jangan untuk diri sendiri. Bagi saya kurang itu. Kepintaran atau apapun kelebihan kita bagikan ke orang lain. Mari kita berbagi, belajar berbagi dalam hal kecil apapun, tapi bermakna bagi orang lain. Jadi saya tetap mengenal Bapak Ibu. Ini pengalaman-pengalaman yang bagi saya banyak yang mengajarin saya untuk bagaimana supaya dalam hidup saya bersikap bertindak. Jadi rasanya memang
akan ada kehilangan juga pengalaman-pengalaman ini, tetapi pastilah semua itu menjadi dalam lagu, refrainnya akan saya putar terus, saya ingat terus, jadi itu memacu saya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu untuk segala sesuatunya yang pernah kita alami bersama di sini. Sebelum saya akhiri, sebagai manusia tentu punya kekurangan. Saya atas nama pribadi, selama ini sebagai pimpinan di sini, mungkin dalam hal kata-kata saya, kebijakan-kebijakan yang saya buat atau kita lakukan, katakanlah dalam tanda kutip, mungkin tidak berkenan, tidak berkesan di hati Bapak Ibu semua. Pada kesempatan tempat ini saya minta mohon dimaafkan atas kesalahan saya. Di samping ada tong sampah Bapak Ibu, buang aja di situ. Nanti pastilah saya ngaku buat yang tidak baik dari kami, dari saya. Tapi kalau ada satu yang baik dari pribadi saya, ya saya terima kasih karena memang itu kita sama-sama untuk saling. Karena saya juga punya kekurangan, saya juga punya kelemahan yang pada dasarnya, pada akhirnya juga sampai waktunya nanti saya akan mengalami seperti yang Bapak Ibu alami hari ini. Terlepas dari itu, mewakili teman-teman yang ada di depan, mungkin juga kebersamaan kita selama ini ada yang mungkin entah itu kata-kata atau mungkin perbuatan yang katakanlah secara kebersamaan baik sengaja maupun tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, terlepas dari itu menyakit atau sempat ganjal di hati Bapak Ibu. Hari ini juga atas nama sekolah kami mohon maaf, karena kami sekali lagi punya kekurangan dan kelemahan. Ambillah yang baik dari apa yang Bapak Ibu dapatkan selama kebersamaan di sini. Bawalah yang baik dari apa yang Ibu petik, Ibu dapat selama bersama kami di sini. Sehingga itu menjadi hal yang berguna untuk mengisi hari-hari hidup Bapak Ibu bersama keluarga, sehingga sebagaimana tadi saya katakan, indah. Untuk itu sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan kita. Tidak banyak juga yang dapat saya berikan, tetapi sekali lagi pengabdian Bapak Ibu, tugas yang selama ini Bapak Ibu sudah jalankan, sekali lagi bentuk penghormatan buat kami, penghargaan buat kami, dan itu menjadi sesuatu kekuatan untuk kami, sehingga pada akhirnya saya bersama teman-teman akan meneruskan perjuangan ini. Karena sekali lagi kami tidak tahu kapan waktunya indah buat kami itu. Tapi tahun ini merupakan tahun yang indah buat Bapak Ibu sekalian. Sehingga nikmatilah, jalanilah, hidupilah semua yang indah-indah itu bersama keluarga. Dan kami selalu tetap membuka pintu. Kalau mau main ke sekolah, mau kunjung ke kami, silakan. Bukan berarti hari ini sudah memutuskan hubungan kita, komunikasi kita, tidak. Tapi kita masih tetap satu keluarga. Meskipun ibarat orang beda tempat, tetap kita menjalin hubungan kerjasama. Silakan, mari sekali lagi kita bergandeng tangan, tetap terus saling mendukung. Toh tujuannya adalah untuk anak-anak bangsa ini.
Kamu guru yang tercinta. Baik, acara selanjutnya penyerahan kenang-kenangan dari Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder kepada Bapak Ibu guru yang purna tugas. Kepada teman-teman yayasan, kalau dari kondisi ke sekolah tidak pakai baca-baca Pak ya. Jadi pokoknya kami langsung memberikan apa yang menjadi tanda kebersamaan kami. Ini dari teman-teman. Jadi semoga kita tidak melihat isinya atau bentuknya, tetapi nilainya. Artinya ini ketulusan, keikhlasan, tanda sukacita kebersamaan dari teman-teman. Selama ini kita sudah bergabung bersama, jadi sebagai tanda keindahan di hari atau penghujung kebersamaan itu, kami teman-teman juga memberikan sesuatu untuk sebagai bukti atau tanda kenangan dari sekolah Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan berkenan dan bisa berkesan di hati Bapak dan Ibu. Yaitu saya akan mewakili teman-teman untuk menyerahkan apa yang menjadi tanda kebersamaan. Nyantar gak di sini? Nah, ini langsung dua ya. Boleh kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Untuk Pamsi, untuk Bu Nur sekarang. Untuk Bu Nonis. Untuk Bu Sartini. Dan untuk Ibu Menindra Sari, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Mohon maaf kalau saya mempunyai salam yang khusus, berciri khas, yang juga sudah menjadi salam nasional. Adil Katarino, Bacuranin Kasaruga, Basengat Kadibata. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan maaf saya tidak hafal namanya, Marianus ya. Juga Martin sebagai pimpinan di tingkat teratas, pengurus Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder dan pimpinan sekolah yang saya hormati dan saya banggakan. Ibu, kedua orang ini sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan bidang kesiswaan, jajaran staf dari Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder yang saya hormati juga, kemudian teman-teman Ibu Nur, Ibu Sartini, Menindra, dan Bu Nonis mana? Ya, yang saya hormati yang menjalani masa purna tugas, serta teman-teman pendidik, staf, karyawan, kependidikan maupun non kependidikan, tamu para undangan dari TK maupun dari pengelola kantin, ada Bapak Ibu pengelola kantin dan masyarakat atau komite mungkin juga yang diundang. Pada kesempatan atau momentum yang berbahagia ini tersirat satu kata yang mempunyai makna mendalam,
yaitu haru. Perasaan mendalam saya adalah haru. Namun saya sadar bahwa hidup ini memang selalu dihadapkan kepada persoalan, ada awal, ada akhir, ada permulaan dan ada akhiran, alfa dan omega. Ibaratnya suatu rentang kendali bahwa ada start, ada finish. Nah, saat ini saya dan teman-teman sudah berada pada garis finish. Tentu dengan berbagai alasan. Yang normalnya tentu faktor usia tidak bisa dihindari. Dan alasan lain tentu mungkin resign atau karena faktor kesehatan. Saya coba untuk menyampaikan singkat saja kesan dan pesan dari saya. Nama tentu sudah dikenal, lengkapnya Antonius Amsin. Ya, SPD sudah tidak dipakai lagi karena sudah tidak menjabat. Ya, boleh dipakai, itu melekat ya dengan perjuangan. Ada yang memanggil saya Pak Amsin, ada juga yang memanggil saya Pak Anton. Ya, jadi silakan mau panggil saya Pak Anton atau Pak Amsin, itu panggilan sehari-hari. Pertama adalah faktor usia. Tadi sebagai alasan saya berada pada garis finish. Kalau per hari ini tanggal 20 Juli 2024 dan tanggal lahir saya 13 April 1964, sehingga terdapat selisih atau margin 60 tahun 3 bulan 7 hari. Saya ulangi, usia saya saat ini hari ini adalah 60 tahun 3 bulan 7 hari genap. Yang kedua, masa bakti. Sebagai dulu di awal disebut sebagai sebagai karyawan tetap. Jadi belum ada kata guru. Terakhir itu baru ada guru tetap yayasan karena ada kaitan dengan kebijakan pemerintah yang mengacu kepada sertifikasi. Nah, masa bakti sebagai guru tadi sudah dijelaskan oleh Bruder Martin dan Sekretaris Yayasan. Per 1 Juli 1985 saya menjadi guru atau karyawan yayasan pendidikan sekolah Bruder yang disingkat YPSB, SK pengangkatan. Jadi waktu itu saya beruntung begitu diterima langsung SK pengangkatan, TMT, tanggal mulai tugas. Dan pada hari ini berakhir SK terakhir, yaitu dari status sebagai guru kontrak dari YPSB per 30 Juni 2024. 30 Juni itu jatuh pada hari Minggu, maka saya menggunakan jari untuk fingerprint itu tanggal 29 Juni, hari Sabtu, dan saya videokan, ada videonya. Kenang-kenangan saya menggunakan alat di ruang guru itu yang disebut dengan fingerprint. Jadi artinya full. Besoknya kan sudah tanggal 1 Juli. Saya diangkat 1 Juli dan besoknya juga tentu sudah off 1 Juli tahun 2024. Jadi bulat genap 39 tahun, tidak kurang tidak lebih. Itulah masa bakti yang saya bisa baktikan diri di lingkungan YPSB. Tentu dengan beberapa catatan. Yang pertama tadi disebut sebagai calon guru tetap yayasan GTY 1985 sampai 1986, 1 tahun saja. Langsung saya tahun 1986 itu ditetapkan 100%, diawalkan 80%. Itu memang waktu itu sangat dibutuhkan guru, jadi begitu mudahnya. Lalu kemudian saya menjadi guru tetap yayasan sejak tahun 1986 sampai tahun 2020.
guru tetap yayasan 1986 sampai tahun 2020. Lalu yayasan mengeluarkan SK pensiun pada tahun 2020, maka yayasan juga dapat mengakomodir karena saya status sebagai guru yang bersertifikat. Lagi sampai tadi Pak Ansin cukup beruntung, satu kali melamar langsung diterima, langsung diangkat. Saya berjuang dan berdoa. Saya sekitar 6 kali saya melamar di sini, ke-6-nya saya baru diterima. Itu pun novena dulu. Berjumpa dan bertemu kembali sehingga terjadi perpisahan. Segalanya ada waktunya. Sekolah kita tadi ya. Bagi saya sudah waktunya, bukan waktunya bagi saya. Ucapan terima kasih karena tadi ucapan syukur sudah. Ucapan terima kasih saya kepada ketua yayasan dan semua pengurus yayasan. Saya tidak bisa menyebut satu persatu. Boleh kita beri tepuk tangan Bapak Ibu penyerahan kenang-kenangan dari Yayasan untuk Pak Amsin. Untuk Ibu Nur Hayati, boleh kita beri tepuk tangan juga Bapak Ibu. Penyerahan kepada Ibu Nonis, boleh kita beri tepuk tangan. Kepada Ibu Sartini juga kita boleh berikan tepuk tangan. Kepada Ibu Menindra Sari boleh juga kita beri tepuk tangan. Bruder Edesius Markus Donat MTB, Ketua Yayasan. Bruder Rafael Donatus MTB, Sekretaris. Demikian pembacaan penghargaan ini. Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder, Piagam Penghargaan Purna Bakti nomor 165 garis miring YPSB garis miring 2.G garis miring 6 2024. Pengurus Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Nonis SPD atas pengabdian, usaha, dan perjuangan yang telah dilakukan selama 20 tahun sejak tahun 2004 sampai dengan 2024 bekerja di lingkungan Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang Ibu berikan selama ini. Pontianak 3 Juni 2024, Pengurus Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder, Bruder Edesius Markus Donat MTB, Ketua Yayasan, Bruder Rafael Donatus MTB, Sekretaris. Demikian pembacaan piagam penghargaan purna tugas ini. Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder, Piagam Penghargaan Purna Tugas nomor 167 garis miring YPSB garis miring 2.G garis miring 6 2024. Pengurus Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Sartini AMD PD atas pengabdian,
usaha, dan perjuangan yang telah dilakukan selama 14 tahun tahun 2010 sampai dengan 2024 bekerja di lingkungan Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang Ibu berikan selama ini. Pontianak, 3 Juni 2024. Pengurus Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder, Bruder Edesius Markus Donat MTB, Ketua Yayasan, Bruder Rafael Donatus MTB, Sekretaris. Demikian pembacaan piagam penghargaan Purna Bakti. Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder, piagam penghargaan nomor 217 YPSB /2G /5/2024. Pengurus Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Mei Nindra Sari S.I. LI ya, atas pengabdian, usaha, dan perjuangan yang telah dilakukan selama 7 tahun dari 2017 sampai dengan 2024 bekerja di lingkungan Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang Ibu berikan selama ini. Pontianak, 29 Juni 2024. Pengurus Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder, Bruder Markus Donat MTB, Ketua Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder. Demikian pembacaan piagam penghargaan ini. Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder, piagam penghargaan Purna Bakti nomor 164 YPSB /2.G Romawi 5 2024. Pengurus Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Antonius Ansin, SPD, atas pengabdian, usaha, dan perjuangannya yang telah dilakukan selama 39 tahun dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2024 bekerja di lingkungan Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang Bapak berikan selama ini. Pontianak, tanggal 29 Juni 2024. Pengurus Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder, Bruder Edesius Markus Donat MTB, Ketua Yayasan, Bruder Rafael Donatus MTB, Sekretaris. Demikian pembacaan piagam penghargaan Purna Bakti. Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder, piagam penghargaan Purna Bakti nomor 166 YPSB /2.G Romawi 5 2024. Pengurus Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Nur Hayati atas pengabdian, usaha, dan perjuangan yang telah dilakukan selama 22 tahun 2002 sampai dengan 2024 bekerja di lingkungan Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder. Semoga Tuhan Yang Maha Esa
membalas segala kebaikan yang Ibu berikan selama ini. Pontianak, 3 Juni 2024, Pengurus Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder Edesius Markus Donat MTB, Ketua Yayasan, Bruder Rafael Donatus MTB, Sekretaris. Demikian pembacaan penghargaan ini. Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder, Piagam Penghargaan Purnabakti nomor 165 garis miring YBSB garis miring 2.G garis miring 6 2024. Pengurus Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Nonis SPD atas pengabdian, usaha, dan perjuangan yang telah dilakukan selama 20 tahun, sejak tahun 2004 sampai dengan 2024, bekerja di lingkungan Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang Ibu berikan selama ini. Pontianak, 3 Juni 2024, Pengurus Yayasan. Saya mohon maaf sebelum, karena kemarin itu saya mau minta maaf, mau salaman sama Bruder, belum waktunya Bu katanya. Mohon maaf ya, jadi saya sampaikan di sini karena memang kemarin tuh saya mau salaman sama Bruder, belum Bu dibilang gitu. Terus saya bisa sampai ke sekolah SD Kanisius ini, ceritanya juga agak panjang tapi tidak terlalu panjang. Saya dulu ngajar di SD Gembala Baik cabang Senhi yang ada di Sukalanting perusahaan. Di sana saya 12 tahun ngajar kelas 6. Sebelum ngajar di SD Gembala Baik 2 cabang Senhi itu, saya ngajar di SMP PGRI ngajar matematika dan SMP Sanawiyah ngajar matematika. Hingga SMA saya juga sekolahnya di bawah naungan Yayasan Bruder, SMP Bruder, SMA Santo Paulus, hingga sampai kerja pun di bawah Yayasan Bruder. Itu merupakan hal yang tidak terduga, karena pada awalnya saya dari SD sampai SMA saya selalu bermimpi untuk menjadi arsitek. Karena saya kan suka gambar-gambar, lukis ya. Tapi saya tidak tahu kenapa rencana Tuhan menempati saya untuk menjadi guru di SD Bruder Kanisius. Nah, di saat itu saya sudah merenung kenapa saya bisa menjadi guru SD Bruder Kanisius. Ternyata dulu saya memang orangnya ada dalam diri saya ini ada yang perlu diperbaiki. Pertama, saya ini orangnya tertutup, sangat susah untuk public speaking. Iya, karena saya orangnya introvert banget, karena kalau ketemu orang ramai, saya bisa gugup, gemetaran sampai energi drop. Mungkin kayak langsung lemah gitu. Tapi saat ini tuh kayak udah terbiasa bertemu dengan, berinteraksi dengan orang tua murid, sama murid-murid, pada akhirnya bisa berkembang menjadi seperti ini. Gitu.